warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa senusantara yang berkesempatan masuk room pada pagi hari ini. Kali ini guru mengajar untuk Nusantara atau GUMUN. Untukmu para siswa senusantara, kudedikasikan profesiku memenuhi panggilan hati mencerdaskan anak bangsa. Pagi ini bersama Ibu Dini Wiryastuti SPD dari SMA Panca Budi Medan dan selaku presenter, dan kemudian saya selaku moderator adalah Ike Fitriwardani SPDI SMA Negeri 1 Timpe. Baik, pada pagi hari ini GUMUN, Guru Mengajar untuk Nusantara, memberikan materi-materi bagus mengenai sejarah. Yang materinya hari ini adalah jejak kebudayaan Hindu-Buddha di situs kota Cina. Baik, sebelum kita masuk, kita mulai, saya akan bacakan dulu sedikit mengenai Ibu pemateri kita. Oke. Bapak Ibu semuanya, kurikulum vitae presenter kita adalah pertama namanya Ibu Dini Wiryastuti SPD, tepat tanggal lahir Medan 27 Oktober 1990, pendidikan S1 Pendidikan Sejarah Unimed atau Universitas Negeri Medan. Sekarang bertempat tugas di SMA Panca Budi Medan sejak 2012 dan sempat mengajar di SMA Negeri 3 Medan sebagai guru honor GPP sejak 2013 hingga 2019 Medan, Sumatera Utara. Status menikah, suami Erwian Syah Hasibuan bekerja sebagai dosen teknik di Universitas Panca Budi Medan, memiliki 3 orang anak, 1 perempuan yaitu Bilkis dan 2 laki-laki yaitu Fatih dan Faiz. Tempat tinggal beliau adalah Jalan Karya Tani, Gang Melinjo, nomor 12, Medan. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, langsung saja kita persilahkan Ibu Dini Wiryastuti sebagai... Iya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di room, memang videonya tidak ada suara ya Bu Dini, mau dikonfirmasi Ibu. Oh gitu. Jadi gimana nih ya Bu ya? Atau nanti bisa disaksikan di e-modulnya. Nanti bisa disaksikan di e-modulnya. Iya, itu apa Adit kayaknya udah sadar kalau videonya memang nggak ada suaranya. Oh gitu. Iya. Oke, jadi Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi yang bergabung di room ini, saya mohon maaf jika memang videonya nggak kedengaran suara, karena kalau di saya terdengar jelas memang videonya. Nah, jadi untuk lebih memahami lagi, karena tadi sempat terpotong kendala dari suara, nanti bisa dibuka sendiri di e-modul yang saya telah kirim linknya, itu ada di sini. Oke, karena ini merupakan video buatan siswa sendiri yang memang dibantu juga oleh gurunya. Nah, jadi ini merupakan salah satu budaya di Kota Medan. Oke, nah ini jejak Hindu-Buddha di situs kota Cina. Kita kembali langsung kemari. Nah, di sini adanya temuan berupa arca Buddha dan Hindu, baik yang dibuat dari bahan batu maupun logam, perunggu ataupun perunggu. Nah, arca-arca ini ditemukan di sekitar SD yang ada di kota Cina. Gaya seni arca ini berbahan batu mirip dengan arca batu yang terdapat di India Selatan. Oke, kemudian ada juga ditemukan kompleks percandian Buddha yang berasal dari India Selatan pada abad 11 sampai 14 Masehi. Itu yang ada di gambar 5. Kemudian ada juga yang di gambar 6. Itu hasil ekskavasi para arkeolog yang meneliti tentang situs kota Cina tersebut. Nah, kemudian yang di gambar 7 ini merupakan artefak yang ditemukan di kota Cina. Asalnya ini artefak ini bukan berasal dari kapal karam. Nah, tetapi ini merupakan hasil ekskavasi penggalian di sejumlah area situs kota Cina yang tadi totalnya itu ada 30 hektar. Nah, ini diteliti berasal dari abad ke-9 hingga ke-14 Masehi. Ini merupakan keramik-keramik dari dinasti Song dan Yuan.
Nah, kalau di gambar 7 ini merupakan contoh dari keramik dinasti Song. Nah, yang ini contoh dari keramik dinasti Yuan, itu sekitar abad 13 sampai abad ke-14. Nah, yang ini juga hasil ekskavasi di kota Cina, ini keramik dinasti Joseon. Nah, kemudian ini ada peneliti-peneliti situs kota Cina yang pernah meneliti situs kota Cina. Jadi, para peneliti yang meneliti situs kota Cina ini bukan hanya peneliti dalam negeri saja, tapi juga banyak ini peneliti luar negeri, termasuk John Anderson. Kemudian ada Daniel Peret. Kemudian ada juga yang paling terkenal di sini adalah Edward McKinnon yang tadi sebagai narasumber di video pertama tadi. Nah, ini dia foto-fotonya agak kecilan, nggak kelihatan jadinya ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, peninggalan situs kota Cina yang tadi dicontohkan tadi itu dapat kita saksikan lebih lengkap, sangat-sangat lengkap, itu ada di Museum Kota Cina yang lokasinya berada di situs kota Cina. Nah, ini juga merupakan video yang mau saya tunjukkan. Nanti Ibu Ike, kalau misalnya suaranya juga nggak kedengaran, beritahu ke saya biar kita skip aja. Nanti tonton secara mandiri saja. Oke Bu Ike? Ya, oke Bu, kita coba. Boleh Bu? Coba ya. Oke. Kayaknya belum ada suaranya di sini, Bu. Bu Dini udah ada suaranya kah di sana? Di sini belum ada. Oh, sebenarnya juga ya Bu? Nggak ada. Oke, sebentar ya Bu. Tapi nggak apa-apa tuh, videonya bagus juga tuh buat dilihat. Oke, nggak apa ya Bu. Nah, Mungkin Bu Dini bisa menjelaskan sedikit. ya setidaknya bisa kita lihatlah isinya dulu ya. Oh iya. Nah ini merupakan contoh fosil kura-kura. Ini juga yang ditemukan hasil dari ekskavasi ya Bapak Ibu. Jadi semua koleksi di museum yang ada lebih dari 3.000 koleksi ini merupakan hasil temuan ataupun ekskavasi yang dilakukan oleh para peneliti ataupun temuan yang didapat langsung oleh masyarakat. Awalnya Nah, ini tadi arca Buddha tadi yang sebagai bukti ataupun jejak dari peninggalan Hindu Buddha di kota Cina. Nah, arca ini ditemukan oleh warga sekitar kota Cina pada tahun 1973. Ini namanya arca Buddha Amitabha.
Nah, ini peneliti-peneliti tadi yang saya sampaikan juga di slide break sebelumnya. Jadi awalnya peneliti pertama kota Cina itu adalah John Anderson, kemudian sempat terhenti hingga tahun 1870. Jadi ini Bapak Ibu ekskavasi tadi. Jadi keramik-keramik yang ditemukan ini tidak utuh ya Bapak Ibu, cuman oleh pihak arkeologi itu berusaha untuk disatukan dalam bentuk imajinasi seperti apa sebenarnya modelnya. Nah, jadi terbentuklah ada beberapa ini yang asli juga, tapi ada juga dia kayak sompel-sompel gitu. Nah, tapi kebanyakan yang ditemukan itu adalah yang pecahan-pecahan seperti itu. Berupa uang koin logam ini khas Cina ya, tapi sebenarnya tidak hanya Cina saja sih yang ditemukan, ada juga mata uang negara lain, tapi kebanyakan sini mata uangnya mata uang Cina. Nah, itu ada mata uang Eropa, itu juga ada uang kebon. Nah ini fosil binatang. Kenapa fosil binatang ini dipamerkan di sini? Karena memang kota Cina itu merupakan salah satu wilayah pesisir pantai yang konon ceritanya berakhir kejayaannya itu dikarenakan bencana alam. Nah, jadi pada selesai bencana alam itu sampai saat ini pun kalau kita ke sana di jalan-jalan itu banyak ditemukan seperti kerang-kerang gitu. Nah, jadi banyak memang fosil-fosil yang umurnya juga itu cukup tua gitu. Nah, ini manik-manik yang berasal dari India Selatan. Ditemukannya juga di situs kota Cina ya Bapak Ibu, anak-anak. Ini manik-manik tadi, jenis manik-maniknya. Nah, di museum ini nggak hanya peninggalan-peninggalan, tapi juga ada perpustakaan. Itu diletaknya di lantai 2 museum. Nah, perpustakaan ini berhubungan dengan baik penelitian ataupun tentang sejarah-sejarah Kota Medan. Nah, ini dia gambaran lingkungan sekitar museum. Jadi itu dulu yang sungai tadi itu, sekarang namanya kali lah ya, karena kan kecil. Dulu itu merupakan sungai, bisa muat itu kapal-kapal besar di situ. Oke, saya rasa Bu Ike cukup kali ya untuk video 2 tadi, karena pun memang nggak ada suaranya dan itu memang sudah mau selesai tadi videonya. Mungkin para siswa-siswi Nusantara ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke kuis? Oke, Ibu Dini. Silakan itu Ibu Putri, Bu Ella, Pak Adi Kadit, sama Jeki Sepriyadi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui chat atau langsung bertanya, menghidupkan mikrofonnya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
Bu. Iya, silakan Ibu. Ya, tadi kan di penjelasannya dikatakan ditampilkan ada motif keramik dari dinasti Yuan kalau nggak salah ya. Nah, menarik sekali. Iya, Bu. Mau saya tanya ke begini, apakah setiap dinasti itu memiliki motif keramik yang berbeda-beda ya Bu ya? Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Makasih Ibu. Oke, Mohon maaf, saya kirain Bapak-bapak. Silakan Ibu Dini langsung aja. Oke, terima kasih ya Bu Adit tadi ya. Memang Bu, ciri khas budaya dari Cina itu kan salah satunya adalah keramik. Nah, setiap dinastinya itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Nah, itu bisa diketahui oleh para arkeolog memang karena mereka lebih memahami dari bentuk-bentuknya itu tadi. Nah, jadi kenapa berani dikelompokkan itu dinasti Yuan, Song, Joseon, itu memang mempunyai karakteristik keramik, jenis keramik yang berbeda-beda di setiap zamannya, di setiap masanya, setiap dinastinya. Oke, mungkin itu ya Bu. Iya, silakan Ibu Adik. Kalau sudah puas atau bagaimana Ibu? Ya, puas sekali dengan jawabannya. Terima kasih Ibu. Ya, ada lagi silakan Ibu Bapak yang mau ditanyakan kepada Ibu Dini. Ini sepertinya kita lihat materinya seperti udah berasa di Medan kita ya. Udah bisa lihat museumnya, udah bisa dengar informasi-informasinya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Kita mulai aja kuis kan, setelah selesai tanya jawab, kita mulai kuis kan. Nanti ada hadiah dari saya kan, bagi tiga siswa penjawab terbaik nilainya dan percepat. Ini tadi kan saya ulangi kembali, ini e-modulnya tadi linknya ada saya share di kolom chat, nanti bisa dibuka karena kalau menurut saya pribadi ini sangat menarik untuk video 1 tadi dan video 2 ini karena merupakan dari segi suara juga sebenarnya jadi semangat kita untuk menyaksikannya gitu. Cuman tadi sayangnya nggak kedengeran gitu suaranya ya kan, jadi kayaknya saya kurang antusias juga jadinya. Nah jadi nanti kalau memang ada waktu bisa dibuka untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang kota Cina karena ini merupakan salah satu bandar perdagangan yang berperan penting sih untuk wilayah Sumatera Utara pada saat itu. Nah bahkan komoditas utamanya itu seperti kemenyan, kamper, kayaknya kita nggak ini ya, kayak nggak masuk akal gitu, kok itu sih yang diperdagangkan, dari mana sih asalnya gitu kan, karena nanti kan hubungannya ke Barus, kan di Barus itu banyaknya. Nah, tetapi selain itu, sesuai dengan materi kita, jejak budaya Hindu-Budanya itu jelas kelihatan di peninggalan-peninggalan yang ditemukan, baik yang sengaja ataupun memang yang dicari gitu, seperti ekskavasi itu kan dicari. Tadi yang saya lihatkan di sini ada nah seperti ini. Ini merupakan kalau menurut saya sih situs penting sih, karena ini kalau kita lihat bentuk-bentuk yang ditemukan dari ekskavasi ini kan tidak gampang nih menemukan ekskavasi yang seperti ini bentuknya, kan seperti candi yang masih utuh gitu ya. Jadi kalau cerita masyarakat ataupun penelitian dari para ahli itu menyimpulkan bahwasanya runtuhnya kota Cina ini dikarenakan bencana alam. Nah, jadi kayak ada tsunami gitu kan. Jadi perkampungan ini semua habis tenggelam sampai sejauh berapa meter. Nah, jadi ketika mulai adanya penelitian kembali ataupun diekskavasi kembali di tahun 2008 oleh PUSIS. Nah, yang saat ini sudah mendirikan yang namanya Museum Kota Cina seperti yang kita tampilkan tadi. Nah, ini sangat terlihat jelas bahwasanya memang benar adanya permukiman Tamil ataupun Cina pada abad 11 hingga 14 Masehi. Jadi menurut saya sih kalau kita memang senang sejarah sih sebenarnya ini sangat menarik ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang penasaran silahkan nanti dibuka lagi videonya, ditonton lagi
semoga menginspirasi. Oke, Ibu Ike. Oke, baik Ibu Dini. Ibu adik-adik bilang, ayo kuis, ayo. Ayo kita coba aja Bu Dini, nggak apa-apa. Oke, jadi Bapak Ibu yang mau ikutan kuis, link e-modulnya nanti dibuka. Link e-modulnya dibuka. Udah dibuka Bapak Ibu? Link e-modulnya dibuka. Nanti kita ke menu daftar isi. Link e-modulnya. Ada tadi Bu, saya chat Oh iya, ini ada, kolom chat. Iya, Dikasihkan ada. lagi, tolong ya Bu ya. Mungkin Iya, ada yang oke. ketinggalan tadi. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengerjakan kuisnya, dipersilahkan. Tetap berlaku ya Bu, yang apa tadi, reward tadi. Oh iya, saya nggak apa-apa, boleh ikut-ikutan aja ya. Boleh, boleh Bu, boleh. Berlaku juga deh untuk Oke. host. Jadi itu sistemnya kita gunakan yang namanya Google Form. Nah, jadi Bapak Ibu siswa-siswi yang bergabung boleh mengikutinya dengan cara mengklikkan tadi quiz 1, kemudian isi seluruh pertanyaan yang diajukan. Nah, jadi nanti nilai tertinggi dan waktu yang tercepat itu nanti akan mendapatkan pulsa dari saya. Karena nanti kan di situ kan ada minta nomor handphone. Nah, jadi nanti saya ngisinya dari situ. Jadi ini tolong diisikan nomor WA-nya atau nomor handphonenya yang aktif ya Bapak Ibu ya. Iya, kita bisa isi di absen juga ya. Oke. Oh iya, ini ada nomor WA-nya juga. Oke, lihat skornya. Wah, skornya 80 dari 100. Asik itu, Bu. Wah, keren. Iya, ini bukti. Sayang salahnya salah satu bukti jejak peninggalan Hindu Buddha di kota Cina kecuali. Saya jawabnya keramik Cina. Ternyata jawabannya kan iya kecuali ya. Oh, stop dulu Bu Ike, Iya. masih ada yang jawab loh. Oh iya, maaf saya masih. Oh iya, oke. Iya, saking semangatnya ini. Iya, ayo silakan, ayo Pak Jeki, silakan Ibu adik-adik. Silakan. Wah, saking semangatnya saya udah ini bocorin ini. Putri Febriani, Ella, kita berempat di sini. Ayo kita main kuis-kuisan dari Ibu Dini. Ini asik sekali materinya. Kita tunggu 2 menit lagi ya, sampai jam 9.05 ya. Pak Jeki ketinggalan materinya, jadi ikut denger aja. Boleh Pak, yang penting kita ini sama-sama berada di room, kita dengerin Ibu Dini. Materinya bagus sekali nih Pak. Jadi kita terima kasih ya Bapak Ibu siswa-siswi yang telah bergabung di room meeting ini dalam pembelajaran jejak budaya Hindu Buddha di kota Cina. Semoga informasi ini semakin memperluas wawasan kita, semakin menginspirasi kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.